Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan saya Roni di IZ Live Saluran Belajar dan Berbagi. Kali ini saya kehadiran tamu istimewa dan kita akan membincangkan tentang speleologi atau penelusuran gua dan juga fotografi tentu saja. Bisa dikatakan keduanya adalah petualang sekaligus peneliti datang dari kegelapan perut bumi, ya biar sedikit dramatis gitu ya. Dari tempat yang lembab, sunyi dan gelap. Ini semacam mungkin vampir atau Batman lah gitulah. Setelah bernegosiasi cukup panjang, akhirnya mereka berkenan untuk hadir bersama kita untuk berbagi ilmu mereka. Mereka adalah, yang pertama adalah Dr. Cahyo Rahmadi, kemudian yang kedua adalah AB Rodial Falah. Dr. Cahyo Rahmadi ini merupakan Presiden Indonesia Speleological Society atau kita singkat ISS. Beliau juga Kepala Bidang Zoologi di Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau kita kenal dengan LIPI. Sedangkan Ebi Rodial Falah merupakan geologis yang merupakan seorang penelusur gua yang juga seorang fotografer sekaligus videografer. Rasanya kurang asik ya kalau kita ngobrol-ngobrol gini kemudian tidak melihat secara jelas mereka berdua. Wah, ini saya mulai dari Bapak Presiden kita, Bapak Cahyo Rahmadi. Jadi, waduh, foto kapan itu? Ini kalau sampai nggak ada kenal dengan Bapak Cahyo Rahmadi ini memang bisa Itu fotonya apa itu? Semuanya. Iya. Oh, oke. Jadi ini beliau sudah luar biasa lah pokoknya, ini semua media pernah. Jadi ini ada di Kompas pernah tampil sebagai sosok ya, menerangi gua dengan pengetahuan. Wah, luar biasa sekali. Saya juga merasakan ya. Ketika setelah kenal dengan dia, hidup saya juga agak terang gitu ya. Memang luar biasa nih Bapak Cahyo nih. Jadi ada juga di koran apa itu Mas, yang Pikiran Rakyat ya kan. Ini memang bisa sudah diakui lah, bisa katakan begitu ya. Ini dari Bapak Cahyo, kemudian beliau juga tampil keren ya ini di majalah apa Mas, Esquire, bener nggak ngomongnya itu Esquire? Gitu. Esquire ya. Esquire. Betul ya, oke. Itu kayak ini hanya orang-orang lifestyle tertentu yang bisa masuk ke sini. Ini kalau kayak kita ini Mas Abe kayaknya susah ini masuk gitu. Wah, susah Mas, harus orang keren itu kayaknya. Nah itu. Saya harus audisi dulu. Oh gitu ya, untuk masuk sini. Iya. Terus supaya ini yang itu harus audisi. Ini tentang ini National Geographic Indonesia kalau nggak salah Mas ya, yang keajaiban kecil. Ya. Ini bisa dari Gua Indonesia. Ini tulisan mungkin di majalah yang pertama mungkin ya Mas. Bisa dikatakan gitu nggak? Atau udah pernah ya, publikasi? Kalau di majalah iyalah, kalau di majalah NGI pertama kali. Ini pertama kali. Ini Bung Cahyo memang luar biasa, banyak diakui oleh para jurnalis juga. Jadi tidak sekedar kita sebagai temannya. Ini yang saya mengagumkan dari Bung Cahyo ini. Nah, kita bergerak menuju ke belum, ini masih Bung Cahyo juga. Ini apa ini Mas? Bisa cerita sedikit, ada penelitian, ada bule ini? Ini waktu 2004 yang sama bule itu, dia mentor saya. Ini semua itu beliau bertiga itu mentor saya. Ini yang paling tua, yang sebelah kanan ya kalau lihat kamera. Lihat itu Louis Darvin namanya. Oke. Dia dari Prancis, dari Paris Museum. Pertama kali saya ketemu beliau itu tahun 1999, waktu masih kuliah. Oke. Sama Dr. An Bedos itu yang belakangnya. Terus yang depan itu Bu Yayu Raharjono.
Suharjono, Buya US Suharjono itu mentor saya dan pembimbing saya, dan yang beliau yang membuat saya seperti sekarang inilah. Nah itu waktu di Sangkulirang di Kalimantan Timur 2004 ada ekspedisi dengan The Nature Conservancy, kemudian dari Paris Museum yang beberapa tim besar, kita beberapa lokasi ekspor di situ. Nah kita bawa spesimen yang namanya sekarang itu kecoak gua raksasa atau Miroblata bae yang hanya ditemukan di Sangkulirang. Nah kalau yang kiri itu fotonya Abe itu. Di mana itu Be ya? Itu di Gua Urang. Aduh, Gua Urang, betul Gua Urang. Di Grobogan. Pantesan fotonya bagus ya Mas ya? Nah iya, foto bagus itu ya tergantung modelnya juga sih. Oke. Nah, ini sedikit berbeda dengan Om Cahyo tadi ya. Ini nasib fotografer macam begini ya kan. Foto seadanya gitu. Jadi iya betul. Ini resiko jadi fotografer gini nih Bung Cahyo. Jadi ada fotonya ya syukur. Kadang yang motretin juga nggak jelas gitu. Tapi lumayan ini udah. Saya pilih dari 200 foto nih yang lumayan oke lah. Bisa cerita dikit Mas, ini di mana Mas Abe? Ya itu kalau nggak salah yang kanan kirinya sama nggak ini Mas? Yang di Tali dulu ya, yang di Tali itu tahun 2017 kebetulan saya diundang oleh Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum untuk melakukan penelitian gua di Hulu Kapuas ya, jadi di daerah perhuluan Kapuas. Itu kalau naik dari Putu Sibau, dari kota terakhir di Kalimantan Barat itu kita butuh 3 hari naik perahu untuk sampai lokasi itu. Nah itu kalau nggak salah saya lagi motret tim TNBK Taman Nasional yang sedang berenang itu, jadi di bawahnya ada sungai bawah tanah seperti itu, mereka sedang berenang. Nah saya mencoba mencari angle yang paling bagus, itu harus dari atas itu, makanya saya masang tali terus naik dulu, mereka lewat di bawah saya baru saya foto. Terus kalau yang satunya itu kalau nggak salah di Gua Cikaray Mas, di daerah Bogor, ini dekat rumahnya Mas Cahyo Rahmadi itu. Kalau dari kantor beliau kelihatan kayaknya. Nah itu waktu itu sedang memotret ada fauna yang dia, saya lupa laba-laba atau kaki seribu kalau nggak salah, itu ada di atap gua dan tempatnya memang seperti itu. Nah pas saya motret itu sepertinya ada teman saya yang mendokumentasikan, terus dikirimkan ke saya. Ini sengaja apa nggak sengaja Mas motretnya ini? Maksudnya Mas potretin aku dong gitu enggak ya? Waktu itu teman saya bilang ini kalau difoto bagus kayaknya, kamu kan nggak punya foto kayak gini ya gitu. Biar kelihatan ya. Iya. Begitulah nasib fotografer Mas. Wah inilah kalau penampilan cover setelah keluar dari mulut gua semacam ini. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah masuk gua bisa sedikit membayangkan bahwa basah, sedikit lumpur itu hal yang biasa. Ini udah habis berapa kamera Mas selama ini Mas? Udah lumayan Mas, lumayan banyak. Ya karena ya masa pakai kamera di gua itu nggak lama Mas, karena memang ekstrim ya kondisinya, kelembapan tinggi, terus kita harus ikhlas kamera kita berbalut lumpur seperti itu. Ya, jadi nggak lama lah umurnya dibandingkan kalau kita motret di luar itu. Mungkin kita nanti akan perdalam lagi Bung Cahyo dan Bung Abe. Ini teman-teman ada sedikit video dari Bung Abe yang mungkin akan memperjelas kita tentang bagaimana caving itu, bagaimana eksplorasi itu. Ada sedikit cuplikan video untuk kita semua.
Luar biasa sekali Bung Abe. Kayaknya susah banget ya motret di gua itu, saya bayangkannya sudah basah-basah semacam itu. Terima kasih buat teman-teman ini, kayaknya banyak senior-senior kita sudah pada hadir, sudah meramaikan acara kita. Terima kasih sudah hadir, jangan lupa saling bertegur sapa boleh di komentar. Kita akan menuju ini. Kebetulan saya mendapatkan peta ini, Pak Presiden. Jadi kemarin sempat tanya-tanya, soalnya kemarin tanya sama ISS ini. Ada tapi nggak tahu di mana gitu ya. Sebagai orang geografi agak sedikit tergugah, saya nggak punya gini kan. Jadi mungkin bisa teman-teman semua ini peta bentang alam Kars nih ya, dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup saya ambil. Itu saya sedikit cerita bahwa yang antara coklat sampai kuning itu adalah dataran Kars semacam itu. Mungkin Bung Cahyo dan Bung Abi bisa cerita secara global sedikit, mungkin dari Bung Cahyo tentang dari peta ini apa sih yang menarik di situ. Silahkan. Abi dulu atau saya dulu ya? Bung Cahyo dulu boleh. Oke. Jadi kalau dalam perspektif saya orang biologi kalau saya, tapi mungkin nanti lebih banyak terkait geologi ya. Dari sisi biologi kalau saya melihat bentang alam Kars yang ada di Indonesia yang di peta yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian Sulawesi sampai ke Papua, ada beberapa yang mungkin ya kalau dalam perspektif biologi menarik ketika bicara hewan yang hidup di dalamnya. Jadi ada beberapa yang ada hanya ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, tapi tidak ditemukan di Sulawesi, bahkan sampai di Papua tidak ditemukan. Nah inilah yang menarik ketika kegiatan-kegiatan penelitian khususnya yang terkait biologi atau biodiversitas atau keanekaragaman hayati gua itu menjadi penting untuk tidak hanya sekedar mengimbangi laju eksploitasi, tapi juga kita perlu memperkuat atau mempercepat laju inventarisasi terkait biota yang ada di kawasan Kars yang tersebar di Indonesia tersebut. Dan Indonesia tentu sebagai negara yang paling besar di ASEAN memiliki kawasan Kars yang paling luas, dan ini hampir mungkin hanya masih sedikit yang baru bisa kita gali, khususnya untuk di Sumatera. Kalau saya dari aspek biologi masih sangat minim. Kalimantan baru Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat teman-teman waktu itu AB juga sempat membantu untuk koleksi, dan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Saya kira itu Mas Ron. Oke. Kemudian saya ke Bung Abi, mungkin ada sesuatu yang bisa dibagikan buat teman-teman. Iya Mas, kalau melihat peta itu ya jelas ini ya, ternyata kawasan Kars itu persebarannya cukup merata ya di hampir seluruh kepulauan Indonesia. Dan uniknya masing-masing pulau ini punya karakter yang cukup cukup unik gitu, berbeda-beda gitu. Jadi tidak semua kawasan Kars itu menunjukkan morfologi yang sama. Jadi ada yang dia berbukit-bukit, terus ada yang dia pekalnya model menara seperti di Maros atau di Kapuas Hulu ya di Kalimantan Barat. Bahkan ada yang kawasan Kars itu sama sekali flat, dia tidak menunjukkan morfologi seperti kawasan Kars lainnya gitu. Contohnya di Tuban itu salah satu, dan di Gunung Kidul itu ada yang segmen Karangmojo itu juga flat. Tapi di dalamnya banyak gua, banyak lorong-lorong gua seperti itu. Dan bagi orang geologi, kawasan Kars itu juga masih menjadi menjadi misteri karena untuk mengkajinya, untuk memahaminya secara utuh itu sangat sulit gitu, sangat sulit. Yang pertama karena memang
tempatnya yang susah diakses. Karena kalau geologi banyak beberapa metode survei geologi itu nggak bisa diaplikasikan di kawasan kars itu. Misalkan survei-survei yang geofisika ya, geolistrik terus dan lain sebagainya itu kalau di daerah lain bisa, tapi di kars dia tidak bisa karena sifat dasar batuannya itu banyak rongga-rongganya sehingga banyak data yang tidak utuh ketika kembali ke alat yang digunakan untuk survei. Jadi salah satu jalannya ya selain menggunakan dukungan peralatan juga harus melakukan survei secara manual atau langsung ke lapangan seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan kars ini sulit, termasuk kajian yang sulit untuk dipahami secara utuh. Kita pun juga sekarang masih sepotong-sepotong mas informasinya gitu. Jadi kalau bisa dikatakan mungkin yang paling lengkap kajian tentang geologinya dan dari berbagai macam aspek lainnya itu kemungkinan di Kars Gunung Sewu yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, Wonogiri dan Pacitan. Ya satu lagi untuk memahami Kars ini ilmu geologi nggak bisa berdiri sendiri mas. Jadi persis seperti yang bilang Mas Cahyo tadi, di situ juga ada peran ilmu-ilmu lain ya. Ada biologi, ada geografi seperti yang Mas Roni tekuni, terus kemudian juga ada arkeologi, ada banyak sekali bidang disiplin ilmu yang kita butuhkan untuk memahami Kars sehingga ego sektoral per bidang pengetahuan tuh nggak bisa kita gunakan untuk melihat satu bentang kawasan Kars. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk lihat area nih, kelihatannya Sulawesi dan Papua ini memang besar, Pak. Betul, Pak? Kalau saya lihat dari peta ini ya. Saya sebenarnya ada peta yang lebih baik dari itu, Mas. Jadi kalau kita pernah kalkulasi ya, Kars yang paling luas itu ada di Pulau Kalimantan. Itu kurang lebih sekitar 5 jutaan hektar ya. Itu kalau dari peta geologi ya Mas ya, karena nanti itu juga harus diverifikasi lagi apakah benar batu gampingnya di situ luasnya sekian. Itu juga itu kalau kita bisa bilang apa istilahnya peta apa sih namanya indikasi ada Kars seperti itu ya. Itu yang paling luas di Kalimantan, di Pulau Kalimantan. Terus kemudian baru di Papua memang. Di Papua, kemudian di Sulawesi, Sumatera, dan terakhir itu kalau nggak salah Jawa ya. Jawa itu karsnya nggak begitu luas. Dan dia juga paling banyak dihuni oleh masyarakat gitu. Jadi itu bedanya Kars di Jawa sama di luar Jawa itu dari sisi pemanfaatannya Mas. Itu yang memang beda. Ini untuk yang tentunya belum semuanya kita mampu eksplorasi ya. Tapi kalau lihat dari data ini kelihatannya yang terpanjang Gua Salukan Kaliang begitu? Yang 20 Kalang. Ya. Ini yang terpanjangkah atau bagaimana, Pak? Ya, sampai saat ini antara Salukan Kalang dan Luweng Jaran itu ya masih banyak perdebatan. Mungkin AP bisa menyampaikan nanti lebih detail. Tapi yang paling jelas peta gua atau sistem perguaan yang sudah lengkap itu ya di Salukan Kalang itu sekitar 12 kilo dengan sistemnya. Tapi informasi terbaru kalau yang di Luweng Jaran itu dengan sistem yang baru juga sekitar lebih dari Salukan Kalang. Tapi sampai sekarang kita masih harus mencari informasi untuk melengkapi data aktual ya dan faktual dalam konteks berapa sebenarnya panjang lorong gua yang ada di Luweng Jaran. Itu Mas. Jadi ini baru sementara lah ya bisa dikatakan demikian. Iya. Oke, saya menuju ke berikutnya. Ini bisa mungkin ada teman-teman nih yang kurang paham kita ngomongin gua kemudian ngomongin Kars, ini ada yang bisa menjelaskan sedikit aja tentang Kars ini mungkin selain yang ada di gambar itu? Ayo Abi, silakan Abi, orang geologi ya. Ya, itu adalah ini Mas, itu adalah ilustrasi secara umum ya kawasan Kars itu ya memang seperti itu. Jadi kawasan Kars itu bentang alam yang berkembang di batuan yang mudah larut.
Dan itu tidak hanya batu gamping atau dolomit saja atau batuan karbonat, tetapi kalau kita banyak membaca referensi itu selain batu gamping atau batuan karbonat itu dia juga berkembang di batuan lain seperti misalkan di batu garam atau halit. Kemudian juga bisa juga berkembang di batu pasir ya, batu pasir. Terus kemudian dia juga bisa berkembang di gipsum seperti itu, dan bahkan fenomena karsi juga bisa berkembang di daerah gletser atau daerah es ya, seperti itu. Nah, tapi karena di Indonesia mayoritas yang kita data yang kita punya adalah kars itu konotasi identiknya dengan batu gamping, maka ya kita taunya kars itu batu gamping gitu, padahal tidak. Nah, kemudian di situ ada mata air ya, ada cave spring, ada sinkhole, itu semuanya adalah bentukan-bentukan yang khas yang terbentuk dari proses pelarutan. Jadi kars ini kan sebenarnya kuncinya adalah pelarutan, Mas. Jadi batu gamping itu kalau kena larutan asam itu dia akan larut. Nah, seperti kita tahu hujan itu kan bercampur dengan karbon dioksida di udara, kemudian jatuh ke tanah, dia bercampur lagi dengan larutan asam dari proses pembentukan sampah. Jadi makin kuat keasamannya, dia mampu melarutkan batu gamping sehingga membentuk bentukan-bentukan seperti itu. Cuma perlu diingat bahwa proses itu berjalan dalam skala ribuan tahun atau bahkan lebih ya. Jadi jangan dibayangkan bisa jadi dalam satu malam, itu enggak. Jadi cukup lama prosesnya seperti itu. Dan fungsi kawasan kars kalau yang sering kita pelajari ya selain dia memang daerah resapan air, dia bisa menangkap air hujan, menyimpan dan mengeluarkannya secara perlahan. Dia juga merupakan daerah yang mampu menyerap karbon dioksida. Kemudian dia juga merupakan zona atau ruang hidup lah bagi berbagai macam makhluk hidup yang dipelajari Mas Cahyo. Itu macam-macam yang ada di kars, mungkin nggak ada di daerah lain, itu juga banyak. Nanti Mas Cahyo yang akan lebih menyinggung ke situ. Mungkin itu dulu Mas Roni. Kemudian ini kita ke, mungkin ada teman-teman yang kurang paham ya di sini tentang kars ini. Jadi manfaatnya apa sih mungkin dari Bang Cahyo ya, istilahnya mengapa kars penting gitulah ya. Ini ada sedikit ilustrasi dari Bung Cahyo ini tentang masalah ini, bisa sedikit dijelaskan Mas biar teman-teman sedikit. Kalau kita bicara kars itu kan hanya faktor fisiknya aja. Jadi kita masih bicara batuan dan lain-lain. Tapi ketika kita bicara interaksi antara batuan kars kemudian dengan apa yang hidup di atasnya, ya kita biasa menyebutnya ekosistem interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Nah, kalau bicara fisiknya aja, abiotiknya aja, ya kita hanya melihatnya sebatas seperti seonggok batu itu tadi. Orang kadang-kadang salah persepsi, ngapain kita lindungi gunung kalau kita hanya gunakan sebagai kelangenan. Nah, ini yang kadang-kadang orang hanya melihat kars itu seonggok batu yang bisa kita keruk, kita manfaatkan untuk itu tadi, semen, kemudian untuk kosmetik dan lain-lain. Padahal kalau dalam perspektif ekosistem, ada beberapa fungsi kawasan kars itu yang mungkin kita tidak pernah menyadari kalau itu ada semacam peran dari kawasan kars. Contoh misalnya air ini kan tidak hanya dari interaksi itu tadi. Kalau di atasnya gundul, tidak ada vegetasi, tidak ada tumbuhan apapun di atasnya, air itu kan menjadi air larian aja, kemana-mana udah menjadi air permukaan. Tapi ketika di situ ada hutan, ada tumbuhan, air itu kan menjadi menyerap. Nah, inilah fungsi kars dengan kombinasi vegetasi yang ada di atasnya bisa menyediakan air. Jadi kalau ibaratnya kars itu seperti tandon air lah, kalau masih bagus itu tandon air. Jadi ketika musim kemarau orang tidak khawatir karena sudah ada mata air yang
ada air yang disimpan di kawasan kars itu yang bisa keluar dari mata air, yang ketika musim hujan air nggak keruh, air nggak, ya pokoknya nggak berubah karena apa? Kualitas yang ada di atasnya masih bagus. Nah, kemudian kalau kita bicara sumber daya genetik dan lain-lain, banyak jenis baru yang ditemukan dari kawasan kars atau dari dalam gua. Yang itu tentu juga dalam perspektif fungsi atau jasa ekosistem yang dimiliki kawasan kars itu yang di Indonesia masih banyak PR untuk sampai ke sana. Contoh misalnya mikroba yang ada di dalam gua itu sampai sekarang belum banyak yang meneliti. Padahal kalau kita mau kaji lebih lanjut, ada banyak mikroba yang mungkin justru bisa bermanfaat untuk banyak hal bagi kehidupan kita. Terus yang kedua yang paling penting sebenarnya jasa pengatur regulating ya. Jadi kalau ibaratnya kars dan gua yang ada di dalamnya itu sebagai satu kesatuan fungsi dan sebagai ruang hidup seperti yang tadi HP sampaikan, dia di sana gua-gua itu dipakai untuk hunian kelelawar contoh. Nah, kelelawar ini ya tidak hanya sekedar tinggal di dalam gua, tapi dia setiap malam harus keluar mencari pakan yang bisa mencapai ya radius 40 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, tergantung jenisnya. Nah, dari jenis-jenis ini kan ada yang pemakan serangga, kemudian pemakan buah, kemudian dia menyerbuk bunga. Nah, kalau kita suka makan durian, kalau makan sambil nyomot pete, kita harus selalu berusaha berterima kasih sama sama kelelawar ini tadi. Karena apa? Tanpa keberadaan kelelawar yang menyerbuk, durian, pete tidak pernah bakal nyampe di rumah kita. Karena apa? Ya itulah kelompok yang memang berperan penting untuk membantu penyerbukan dan sehingga mereka dapat durian dan pete dan yang lainnya ini bisa tetap tumbuh dan berbuah. Nah, terus lagi kalau bicara kita hama dan lain-lain. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir setiap yang punya sawah misalnya. Siapa yang malam-malam itu makanin serangga yang kemudian bisa berpotensi menjadi hama di persawahan. Yang kadang-kadang kita kan tidak pernah berpikir atau karena apa? Tidak mengeluarkan uang untuk bayar itu tadi, beli pestisida. Atau kalau misalnya kita bicara penyakit demam berdarah, malaria atau jenis-jenis penyakit lah yang disebabkan oleh serangga. Ya kelelawar inilah yang bantu. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya ketika kita bicara budaya. Kita tahu sekarang kawasan kars itu ya temuan-temuan peninggalan budaya itu kan sangat kuat ya, membuktikan bagaimana eksistensi nenek moyang kita di kawasan kars bisa meninggalkan gambar-gambar cadas atau peninggalan-peninggalan apapun yang ternyata bisa menunjukkan kita sebagai manusia ternyata sejak dulu itu begitu menghormati alam itu. Belum lagi kalau kita bicara potensi kawasan kars sebagai aset untuk wisata dan lain-lain. Nah, ini yang mungkin kita perlu dorong ketika bicara ekosistem kars sebagai satu ekosistem, satu kesatuan utuh dari faktor apapun yang hidup di sana dan apa yang batuan apa yang ada di ini yang mungkin perlu kita dengungkan lah ibaratnya, didengungkan supaya kita tidak hanya melihat kawasan kars itu hanya seonggok batu gitu loh, tapi sebagai satu kesatuan sistem yang itu tetap bisa menyangga kehidupan masyarakat atau manusia yang ada di dalamnya. Itu aja, Mas. Oke. Ini kemudian tentu istilahnya apa ya? Selalu ada konflik ya untuk kepentingan. Mungkin ini disebut sebagai sebuah ancaman ini. Tapi apa kita nggak boleh membangun gitu kan? Kalau membangun kan butuh semen gitu ya, Bung Cahyo ya, Bung Abe ya. Jadi betul. Terus bagaimana ini maksudnya ini? Dengan ini disebut ancaman mungkin. Kalau saya begini ya, kita tidak menutup kegiatan pembangunan, pengembangan infrastruktur segala macam membutuhkan sumber daya apapun, sumber daya alam untuk pembangunan itu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika
pemanfaatan itu tidak memiliki hanya sekedar pokoknya diambil aja. Tidak melihat fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi. Misalnya begini, satu gua atau satu kars ini, jelas-jelas di kanan kirinya, di bawah-bawahnya itu mata airnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Menjadi tumpuan hidup masyarakat, ketersediaan air bersih dan lain-lain. Nah di atasnya mau ditambang. Apa kita mau bicara, oh ya nggak apa-apa silakan dipakai aja. Kita dalam konteks 1-2 tahun mungkin nggak masalah, tapi siapa yang bisa jamin 10, 20 tahun, 50 tahun ke depan ketersediaan air yang keluar dari mata air di situ bisa tetap keluar atau ada. Nah, ini yang menjadi permasalahan di Indonesia ketika bicara, kalau saya ya misalnya, karena saya seorang peneliti lah boleh dibilang begitu. Kalau ngomong nggak pakai data kan repot toh. Kalau masalah tolak nggak boleh, nah, itu kan repot juga. Tapi juga harus dalam artian ketika kita bicara, oh enggak, jangan dong ini. Karena apa? Kita punya bukti ABCD. Kita ada informasi bahwa di bawahnya ada potensi sungai bawah tanah yang kalau ini ditambang akan menyebabkan kerusakan. Misalnya seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya itu tidak didengarkan mau gimana? Siapa yang mau jamin anak cucu kita nanti mereka tidak mengalami kekurangan air bersih? Nah, konflik itu memang selalu ada dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam. Dan kalau saya sih boleh dibilang ya masih pro lah dalam konteks keberlangsungan kawasan kars. Kalau selama pemanfaatan itu tidak berdasarkan data atau justifikasi ilmiah yang ya kalau memang perlu kita tolak ya kita tolak. Nah ini yang mungkin harus kita budayakan dalam artian kalau nolak ya harus kita punya. Konflik itu udah biasa. Cuman kadang-kadang ya kita tahu sendiri namanya korporasi dan lain-lain selalu lebih bisa mendapat perlindungan dan justifikasi konteksnya itu tadi ekonomi dan pembangunan. Oke, jadi dimanfaatkan nggak masalah asal itu jelas lah ya, maksudnya amdalnya dan juga arah-arah eksplorasinya semacam itu ya. Ya kalau memanfaatkan prinsip kehati-hatian itu harus selalu dikedepankan, itu aja. Nah permasalahannya kita bukan hati-hati, selalunya ceroboh itu aja. Nah. Gegabah gitu ya. Nah, saya nambah dikit Mas. Oh boleh, silakan Mas Abe. Jadi ini Mas, kalau dari konsep pemanfaatan itu kan sebenarnya juga perlu dipertimbangkan tentang cadangan ya. Kalau orang biologi itu selalu berpikir tentang cadangan gitu. Nah kemudian saya mencoba menyambungkan ini dengan himbauan International Union for Conservation Nature ya atau IUCN. Itu ada 8 alasan kenapa kawasan kars itu diusulkan untuk dilindungi dan dilestarikan ya. Salah satunya dia adalah mineral yang langka. Jadi kalau dia sudah habis ya sudah. Dia tidak akan terbarukan seperti sumber daya alam yang lain seperti itu. Nah, kemudian nyambung seperti yang disampaikan Mas Cahyo tadi, kalau soal pemanfaatan itu sebenarnya kita perlu lihat juga data kebutuhan semen kita gitu. Apakah memang iya itu dibutuhkan secara nasional atau memang itu murni bisnis seperti biasa atau memang untuk murni bisnis seperti itu. Kalau memang itu diperlukan, oke, kami nggak masalah gitu ya. Sebagai pegiat susur gua dan pecinta alam gitu kita nggak masalah. Tapi ya itu tadi perlu dilihat datanya apakah memang kita sudah kelebihan produksi semen selama ini atau tidak seperti itu. Karena begini Mas, saya tahun 2015 pernah melakukan kalkulasi tentang cadangan batu gamping yang ada di Indonesia dan itu jika kemudian dibandingkan dengan luas IUP atau izin usaha pertambangan batu gamping yang sudah existing yang dimiliki oleh semua pabrik semen yang waktu itu sudah existing yang tahun 2015. Hasilnya cukup mengejutkan. Artinya begini,
dengan IUP yang ada tanpa ada membuka lahan-lahan baru, itu kebutuhan semen nasional sudah tercukupi sampai 50 tahun ke depan, Mas. Seperti itu. Jadi sebenarnya urgensinya itu tidak terlalu tidak terlalu penting untuk membuka lahan-lahan baru gitu. Justru yang penting dalam waktu ini harusnya kalau memang kita seperti yang bilang Mas Jaya tadi mengutamakan prinsip kehati-hatian, harusnya pemegang kebijakan itu justru mengutamakan identifikasi dulu. Karena kita tahu tadi di depan kawasan kars kita itu belum sepenuhnya teridentifikasi dengan baik gitu. Oke. Berapa luasnya, terus datanya di mana saja, apa aja di dalamnya seperti itu. Terus kemudian kalau saya melihat gambar seperti itu ya, saya jadi ingat itu kajian-kajian geologi itu banyak menyebutkan bahwa dan ini juga sudah kami buktikan sendiri ya. Kami suka masuk gua berkali-kali di banyak daerah. Biasanya orang masuk gua itu kan di musim kemarau ya, di musim kemarau. Nah, kalau kita masuk gua di musim kemarau, di puncak musim kemarau itu kita masih sering mendapati bahwa atap-atap gua itu masih meneteskan air. Nah, kalau kita berpikir dari situ, ini air dari mana itu? Sementara udah lama nggak hujan seperti itu, tapi dia masih mengeluarkan air. Nah, kita coba lihat bahwa ternyata kalau kita cermati benar dari disiplin ilmu geologi itu kawasan kars justru yang penting adalah daerah permukaannya, daerah yang dekat dengan permukaan atau kita istilahkan dengan daerah epikars seperti itu. Itu kenapa begitu? Di dekat permukaan itu batu gamping itu memiliki banyak sekali retakan dibandingkan yang ada di bawahnya. Jadi kalau kita gali terus semakin ke bawah itu semakin pejal, semakin masif, semakin sedikit retakannya sehingga simpanan airnya pun juga akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang di atas. Jadi itu kenapa kita harus hati-hati mengelola kawasan kars karena begitu kita kupas itu pasti akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Dan kita sudah membuktikan, saya di banyak daerah ya, seperti yang di Kalimantan itu, saya dulu pernah ngobrol sama teman bahwa hulunya sungai-sungai di Kalimantan itu kawasan kars seperti itu. Nah, saya waktu itu ya masih sekedar membayangkan apa iya, tapi ternyata 3 tahun terakhir ini saya bolak-balik ke Kalimantan, ke hulu-hulu sungai yang di sana, benar Mas, hampir semua sungai-sungai di sana itu hulunya kawasan kars di sana. Seperti itu. Nah itu makanya dimanfaatkan tapi ya dengan mempertimbangkan banyak hal tadi. Itu mungkin nanti biar teman-teman nggak bingung nanti kita perdalam lagi sambil mungkin kalau ada foto-fotonya akan lebih jelas di sini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini tentang apa ini? Mungkin ada Bung Cahyo bisa menjelaskan mengenai ini ada luweng ya, Pulereng, dan ini kalau saya lihat di gambar ini mencoba membandingkan panjangnya dengan Monas lah semacam itu. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah tahu tentang gua ataupun belum tahu tentang luweng ini, kira-kira dibandingkan dengan Monas semacam itu bahwa itu ada luweng bumi putih juga yang sangat panjang. Bisa mungkin siapa Bung Cahyo atau Bung Abe yang bisa menjelaskan sedikit aja ya. Jadi ini sebenarnya perbandingan dalam konteks informasi kegiatan survei kedalaman gua yang ada di Gunung Sewu. Ini beberapa contoh gua dari yang paling dalam sampai yang ya pokoknya 10 terdalam lah. Di situ ada beberapa macam gua dari luweng buh putih sampai luweng Pulereng sampai luweng Epoh. Nah ini yang menjadi ketika kita berkegiatan di susur gua itu kan selalu melakukan kegiatan pemetaan. Nah inilah salah satu fungsi ketika kita bicara pemetaan gua, kemudian kita mencatat panjang maupun kedalamannya ya bisa kita tuangkan dalam bentuk seperti ini. Terus kalau untuk yang paling panjang ya di Gunung Sewu dari Gunung Kidul, Pacitan sampai di Wonogiri sampai Pacitan yang paling panjang ya di Luweng Jaran itu tadi.
Gunung Jaran itu sekitar 11 kilo lah, lebih kalau ada beberapa sistem yang ada di sekitarnya yang sudah beberapa kali dieksplor di sana. Jadi ini semacam ilustrasi bagaimana gua-gua yang ada di Gunung Sewu dari yang terdalam sama yang terpanjang. Itu aja Mas Roni. Oke, siap. Tahun lalu saya sih eksplorasi gua juga Pak ke Gua Petruk itu, nggak termasuk ya kalau itu ya? Kalau Gua Petruk kan di Gombong. Iya. Ya nggak apa-apa, itu tetap gua kok. Itu juga buat saya udah luar biasa, itu udah susah lah gitu. Walaupun tangganya sudah artifisial ya. Oke. Kemudian mengenai Gunung Sewu nih Pak, bisa penjelasan sedikit. Jadi tadi kita ngomongin salah satunya yang bisa dikatakan studinya komplit ini, salah satunya Kars Gunung Sewu atau di daerah Gunung Kidul Jakarta ini, silahkan. Ya, jadi kalau bicara Gunung Sewu, betul kata P tadi, yang paling lengkap mungkin ya di Gunung Sewu. Dari aspek geologinya sudah banyak yang mengungkap, aspek hidrologinya juga sudah, aspek speleologinya juga sama demikian. Nah kalau kita bicara nilai penting, ya ada beberapa yang mungkin sama dengan yang tadi saya sampaikan di konteks jasa ekosistem kawasan Kars secara umum. Tapi mungkin kalau dalam konteks lebih spesifik seperti yang tadi disebutkan, jelas Gunung Sewu kan sungai-sungai bawah tanah yang ada di sana kan penting sekali dalam menyediakan air bersih. Kemudian kita tahu pemanfaatan yang di Seropan itu foto AB, waktu di Seropan tahun berapa ya? 2013 ya? Iya. Di Seropan, sudah jelas itu pertama kali yang intensif dimanfaatkan air bersihnya. Kemudian sekarang juga tahu kita bendungan Briben dan lain-lain ternyata juga potensial untuk menyediakan air bersih di beberapa daerah di Gunung Sewu, Wonogiri sampai Pacitan. Nah kalau konteks pengatur seperti kelelawar, keberadaan kelelawar, kita sudah tahu betul ada beberapa gua yang sangat banyak kelelawarnya dan itu juga menjadi penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di sekitarnya, tidak hanya di Gunung Sewu aja tapi juga di kawasan sekitarnya. Kalau boleh bilang ya kita bicara Gunung Sewu mungkin juga bisa lebih, dia bisa sampai Bantul, sampai di Klaten, nah, itu yang mungkin menjadi penting. Saya kira itu aja Mas Roni. Ya nanti mungkin bisa kita perdalam dengan foto biar teman-teman tidak bingung. Nanti kita di belakang masih ada foto-foto yang akan lebih memperjelas kita. Jadi kita sedikit tadi kita ngomongin ilmu gitu ya tentang Kars, tentang speleologi. Ini ada sebuah sajian ini dari Bung Abe tentang pionir fotografi gua, fotografer gua lah gitu ya. Ini bisa cerita sedikit Mas, ini foto apa ini Mas? Saya kok malah jadi bingung nih. Enggak jelas ya. Ini ya, tahun 1865 ya kan? Ya, betul. Jadi ini ada hubungannya sama data Mas. Jadi ini mungkin bagus untuk kita jadikan pelajaran seperti itu. Yang namanya Alfred Brothers ini dia fotografer yang kala itu hidup di Manchester ya. Dia setiap harinya motret di studio. Motret portret, bikin kartu pos seperti itu, terus dia gabung di sebuah organisasi fotografi di sana, terus kemudian waktu itu belum ada, sebelum tahun 1865 itu belum pernah ada fotografi gua. Jadi semua bentuk penelitian di gua itu ilustrasinya berupa lukisan. Nah untuk melukis itu menggunakan penerangan berupa lilin ya, lilinnya itu sampai ratusan yang digunakan sehingga yang ngelukis pun kadang-kadang sampai sakit mata seperti itu. Nah kemudian di tahun itu si Alfred Brothers ini dia bertemu dengan seorang ahli kimia yang waktu itu dia menciptakan film ya, lampu ya. Oh lampu. Bukan film, lampu. Nah, lampu. Filmnya udah ada, tapi masih bentuk plat kaca waktu itu. Iya. Nah, dia menciptakan lampu. Kalau kita kecil kan suka main kembang tetes tuh Mas, yang dibakar tuh Mas. Iya, itu. Nah, itu magnesium. Magnesiumnya ya. Ini ya, tahun 1865 ya.
Nah, betul. Nah, Berarti itu si kalau Alfred itu Pangeran Diponegoro bawa kamera waktu itu kan dia 35 itu Pangeran Diponegoro kan. Itu bisa betul. jadi fotografer gua juga ya pertama kali ya mungkin. Kalau di Indonesia Kasihan Cepas, Mas. Kasihan Oh, Cepas oke. itu 1868 kalau nggak salah. Itu motret gua di Gunung Kidul. Nah, kalau ini saya ingin cerita ini, Mas. Oke. Jadi si Alfred ini selama 180 tahun itu tidak dikenal sebagai orang yang pertama kali motret di gua karena dia tidak pernah mempublikasikan hasil karyanya. Oke. Seperti itu. Jadi justru yang dikenal itu adalah fotografer dari Amerika. Si Waldak itu dia fotografer di Gua Mamut itu yang selama ratusan tahun dikenal sebagai fotografer gua pertama itu. Nah itu makanya ini pelajaran penting juga buat kita kalau kita punya data atau kita punya hasil karya ya apa salahnya dipublikasikan seperti itu agar orang juga tahu bahwa oh dulu pernah dilakukan seperti ini. Nah ini adalah buah dari orang yang terlalu rendah hati, Mas. Dalam tanda kutip ya. Jadi baru diketahui dia sebagai fotografer gua pertama itu pada tahun 1984. Itu ada seorang fotografer Inggris yang dia nulis jurnal di buletinnya BCRA ya. Itu Chris House itu salah satu idola saya. Jadi dia memperkenalkan bahwa fotografi gua pertama itu yang melakukan adalah si Alfred ini seperti itu. Jadi itu, masalahnya waktu itu masalah sumber cahayanya ya. Istilahnya betul, ya yang dulu jadi masalah. Betul, sumber cahayanya yang jadi masalah. Wah ini saya suka ini kata-katanya nih rapuh gitu kan. Jadi kalau teman-teman melihat para petualang ini ya kan sangar-sangar begini ya kan cool gitu. Padahal hatinya rapuh. Begitu maksudnya Mas? Atau gimana Mas? Jadi hatinya ini rapuh. Mas. Jadi saya mencoba ini kemarin berpikir bahwa kalau ada orang bilang gua itu apa sih yang pertama kali terlintas di benak saya seperti itu. Nah ternyata saya menemukan kata-kata rapuh itu. Jadi ya apa ya kita kembali lagi ke awal gitu bahwa sebenarnya saya dulu pernah diskusi lama sama Mas Cahyo Rahmadi gitu soal sebenarnya kita masuk gua saja itu sudah melakukan sebuah gangguan gitu terhadap ekosistem di dalam gua itu gitu dengan panas tubuh kita terus dengan mungkin bakteri yang kita bawa masuk ke dalam pegang-pegang ya kan pegang-pegang kemudian kita bikin suara yang berisik seperti itu. Nah ini saya ilustrasikan dalam bentuk foto itu di Gua Songhilap itu ada kalsit flower ya atau bunga kalsit seperti itu. Itu hanya mungkin terbentuk di lingkungan yang sangat-sangat stabil. Artinya dia sangat minim gangguan baik dari temperatur maupun dari pengotor ya mineral-mineral pengotor lainnya seperti itu. Nah ini tempatnya cukup tersembunyi, cukup jauh sehingga tidak banyak diakses orang sehingga ketika saya ke sana itu kondisinya masih bagus seperti itu. Kalau kita lihat di gua-gua lain ada juga sebenarnya tapi kondisinya udah nggak ideal seperti ini Mas. Makanya itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan ya bahwa ya itu untuk pengingat juga buat saya sendiri sih bahwa kalau masuk gua ya nggak usah terlalu berlebihan lah, maksudnya seperlunya saja seperti itu. Itu Mas Roni. Siap. Oke, jadi bisa dikatakan bentukan tadi itu unik sekali ya Mas ya? Betul Mas, tidak di semua gua ada Mas. Oke, sekarang saya spesifik, ya. Mau bertanya lebih spesifik nih, kira-kira apa yang harus dimiliki ya ketika kita ingin memotret gua itu yang dipersiapkan apa Mas? Kira-kira hal yang mendasar yang harus kita persiapkan sebelum kita motret gua semacam ini. Oh yang jelas ya selain ini ya selain kamera ya pasti jadi gini kalau konsep fotografi gua itu kan sebenarnya tidak jauh beda dengan kalau kita motret studio Mas. Ya jadi kita menggunakan banyak sumber cahaya karena memang di gua itu betul-betul gelap ya gelap abadi seperti itu. Nggak ada yang terang ya Mas ya? Guanya gitu ya? Nggak ada yang terang gitu? Gua petok tadi ya? Ya. Nah itu kemudian ini Mas, cuma bedanya kalau di studio itu kan kita bisa mengontrol lingkungan sekitar kita ya. Kita bisa kondisikan seperti itu. Nah kalau termasuk latar belakangnya atau foregroundnya segala macam. Kalau di gua nggak bisa Mas, jadi kita
harus menyesuaikan dengan kondisi gua itu gitu. Jadi dan foto seperti ini kalau misalkan saya foto lagi di gua yang sama, di lokasi yang sama, itu belum tentu sama hasilnya. Oke. Itu karena itu dipengaruhi banget oleh temperatur saat itu, saat pemotretan, terus kemudian juga ya itu temperatur sama kelembapan ya. Itu sangat sangat berpengaruh itu. Kemudian Terus, alat tambahan Mas, alat tambahan yang diperlukan untuk fotografi gua ini apa yang mungkin berbeda dengan fotografi biasanya gitu, untuk ya keamanan dan sebagainya. kalau untuk pencahayaan sendiri yang jelas kamera itu sumber cahaya harus lepas dari kamera kalau mau hasil maksimal ya Mas. Jadi kalau kita nyebutnya sih off ya, off flash ya seperti itu. Ya. Jadi cahaya harus lepas dari kamera sehingga untuk mengkoneksikan kamera dengan sumber cahaya kita butuh pemicu atau trigger. Terus kemudian karena pasti ada ada jeda, kadang-kadang kita tidak langsung connect ya karena tergantung kemampuan trigger kita juga. Itu kita seringnya juga pakai speed lambat sehingga kita butuh tripod untuk agar tidak goyang, kemudian ketajamannya juga dapat secara maksimal seperti itu. Terus tadi trigger, sumber cahaya lebih dari satu yang jelas. Kemudian itu pakai apa Mas? Pakai flash atau pakai torch atau pakai apa Mas? Yang biasanya yang pakai boom aja cukup? Saya pernah mencoba hampir semua sumber cahaya itu Mas. Yang paling bagus memang sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikan namanya flash bulb Mas. Jadi sumber cahaya yang dulu digunakan zaman tahun 60-an ya. Jadi dia masih pakai bohlam, sekali pakai pecah. Nah itu masih merupakan sumber cahaya paling ideal sampai saat ini. Nah, kemudian kalau flash yang umum yang sering kita gunakan itu karakter cahayanya masih terlalu keras ya. Jadi kita butuh diffuser untuk melembutkan cahaya itu. Kita bisa pakai center juga, tapi kadang-kadang kita akan kesulitan untuk mengadjust white balance-nya gitu, sehingga mau nggak mau kita harus berpikir nanti ketika foto itu jadi dengan sumber cahaya yang center tadi itu apakah white balance-nya cukup memenuhi untuk dikatakan sebagai foto yang layak seperti itu. Oke. Ya kira-kira seperti itu sih. Kalau untuk packingnya kita menggunakan tempat yang kedap air Mas, kedap air tahan banting seperti itu yang paling bagus ya Mas banyak ya ada beberapa produk lah yang bisa kita beli di pasaran seperti itu. Semacam hard case yang kayak pelikan itu ya, istilahnya kayak gitu-gitu ya. Betul. Maksudnya ya. Iya. Oke. Seperti itu. Kalau ini cahaya masih pakai flash juga atau pakai apa Mas? Kombinasi nih ya kayaknya ya. Ini kombinasi Mas, saya menggunakan flash dan lampu karbit ya. Yang di belakang sana masih pakai lampu karbit, terus lainnya pakai flash. Seperti itu. Jadi ini saya pakai ya kalau untuk keperluan koreksi biasanya pakai RAW lebih aman ya. Tetapi kalau untuk keamanan file JPEG itu lebih bagus daripada RAW karena saya pernah tuh fotonya banyak yang hilang. Ternyata yang selamat itu yang JPEG ya, yang RAW itu nggak bisa diselamatkan. Jadi saya biasanya motret dengan dua format itu kalau di gua. Kalau misalkan dengan berbagai macam sumber cahaya, kita akan lebih aman pakai RAW untuk koreksinya. Seperti itu. Oke. Kemudian ini kalau misalkan Mas? Soal keamanan tadi skill yang perlu harus bisa SRT gitu atau semacam itu gimana Mas? Jadi kalau memang untuk fotografer gua itu seharusnya dia sudah selesai dengan urusan teknis Mas. Artinya urusan teknik masuk gua horizontal, vertikal itu dia harus sudah selesai. Karena kita kalau masih mikirkan soal teknik, kita nggak akan bisa memikirkan tentang foto kita gitu. Kita mau bikin karya seperti apa gitu kan. Kalau masih berkutat seperti itu. Jadi saran saya ya tekniknya dimatangkan dulu. Nanti setelah semuanya selesai baru kita
menekuni fotografi guanya seperti itu. Jadi skill masalah apa naik turun tali dan sebagainya atau SRT kita sebut itu sudah suatu keharusan lah ya Mas ya, begitu ya? Betul Mas. Betul. Kemudian ini tentang apa ini Mas? Bisa tentang air dan torehan ini, coba Mas? Ya itu yang saya singgung di tadi ya. Jadi gua atau kawasan kars itu dia membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menjadi gua seperti saat ini yang kita ketahui gitu. Bahkan bisa jutaan tahun ya seperti itu. Saya dulu pernah ikut penelitian arkeologi itu. Kita mencoba mengukur umur satu ornamen gua di Gua Jaran waktu itu lokasinya itu ada satu ornamen yang dia tidak terlalu besar sebenarnya, itu usianya ketika didating itu 9.000 sampai 13.000 tahun. Nah, jadi itu proses yang sangat panjang. Nah, ini yang kalau foto ini sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa itu cucuran air air dari atap gua, dan itu saya ambil di puncak musim kemarau, itu di Gunung Kidul. Jadi itu salah satu bukti otentik bahwa di musim kemarau itu siklus air di dalam gua itu masih terus berjalan seperti itu. Tidak hanya di musim hujan saja. Itu Mas Roni kira-kira. Oke Mas, kalau ini saya lihat nih dari beberapa foto kan memakai ISO rendah ya. Dalam arti kenapa kan sekarang ISO udah bagus nih. Misalkan 800, 1000 gitu untuk kamera sekarang kan udah bagus tuh. Betul. Bisa nggak pakai itu Mas? Bisa Mas, bisa. Kalau saya kenapa pakai ISO rendah, saya selalu berpikir saya akan suatu hari akan mencetak foto saya gitu Mas. Jadi kalau cuma untuk sekedar ditampilkan di media sosial atau di layar komputer atau layar HP itu kita nggak akan tahu ya kualitas gambar kita gitu. Nah, saya mencoba sebisa mungkin menggunakan ISO yang paling rendah yang bisa saya capai waktu motret. Karena ketika dicetak itu akan beda Mas hasilnya. Oke. Jadi pertimbangan cetak tadi ya untuk perbesaran ya. Betul. Oke. Ini kalau teman-teman lihat ini di sebelah kanan nih ada semacam telaga, jadi ada danau. Jadi seringnya ada danau di tengah-tengah gua semacam itu. Betul Mas ya? Kayak begitu ya? Ya betul Mas. Betul. Yang itu juga sebagai yang tadi diomongkan bahwa itu penyimpan cadangan air, salah satu bentuk realnya semacam itu, bahwa ini ada sungai di bawah, ada danaunya yang cukup luas kadang semacam itu. Kemudian sebelah kiri apa nih Mas? Ada kayak es kristal itu, bisa cerita sedikit? Iya, ini kalau bahasa speleologinya ini sodastro Mas atau sedotan limun. Ini salah satu jenis ornamen gua yang tumbuh dari atap. Itu dia berbeda dengan stalaktit. Kalau sodastro itu dia bentuknya itu cenderung relatif dari ujung ke ujung itu seperti sedotan itu Mas. Oke. Dan ini panjangnya bisa sampai lebih dari 1 meter. Gitu. Jadi ketika kita menjumpai lorong-lorong yang banyak sodastro itu harus betul-betul hati-hati karena kadang-kadang kita sering itu mematahkan sodastro seperti itu. Wah, ini juga rapuh nih Mas ya? Ya, betul. Lebih rapuh tadi Mas. Macam kita rapuh begitu. Ini masih sama ya, mesti kayak danau, kemudian air ya juga ya, betul ya Mas ya? Halo Mas Abi, masih dengar? Sebentar, ini sepertinya Mas Abi sedikit mengalami gangguan. Oke, ya. Ini bisa cerita Mas Abi apa ini yang digambar ini? Biar teman-teman sedikit paham. Yang naik perahu itu di Mas, itu di daerah Pati ya. Dulu sempat diincar oleh salah satu pabrik semen ya. Oke. Nah, waktu itu diklaim bahwa calon tambang itu tidak ada gua yang berair atau guanya gua kering seperti itu. Nah, ternyata dari hasil identifikasi kita di lapangan, kita bahkan bisa naik perahu Mas di dalamnya Mas. Jadi itu sebuah
sebuah sistem yang sangat panjang, sangat besar ya di Pati seperti itu, dan itu sepanjang tahun nggak pernah habis Mas airnya, dan kita belum tahu air itu dari mana datangnya, asal usulnya dari mana kita belum tahu. Makanya sebenarnya itu salah satu spot yang cukup menarik untuk ditindaklanjuti dalam hal kebutuhan penelitian seperti itu. Dan gua itu juga selain punya cadangan air yang besar, juga menjadi rumah kelelawar Mas. Oke. Ya, kelelawarnya puluhan ribu di dalam itu Mas. Oke, nanti teman-teman akan kita tunjukkan kelelawar semacam ini ya Mas ya. Jadi gua salah satu hal yang menarik kata Bung Cahyo tadi itu kelelawar ini yang mempunyai banyak fungsi. Mungkin bisa cerita sedikit tentang endemik dan sebagainya ini Om Cahyo mungkin ya, jadi tentang fauna ini mungkin ada beberapa berikutnya, silakan Om Cahyo. Jadi kalau bicara biota gua tadi sama Abe bilang kalau kars gua itu rapuh. Sama halnya dengan hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Jadi kalau kita lihat apa yang hidup di jumlahnya tidak pernah kecuali ini kelelawar selalu karena dia masih bisa masuk gua. Tapi kalau untuk jenis-jenis yang hanya ada di dalam gua dan hidup tergantung di dalam gua, ya, dia sangat bergantung dengan lingkungan yang sangat spesifik. Tadi Abe punya foto seperti danau terus kolam yang ada tulisannya rapuh gitu. Biasanya kalau di situ ada hewan yang ada hidup di kolam tersebut, dia biasanya sudah teradaptasi di lingkungan gua dan biasanya dia hanya ditemukan di kawasan atau di gua tersebut, tidak di tempat yang lain. Nah, ini yang menjadi penting atau yang sering dikenal dengan endemik. Jadi kalau kita bicara sebaran ya, ini temukan di mana-mana, tapi ada beberapa jenis yang hanya ditemukan di satu atau di gua itu saja, tidak ditemukan di tempat lain. Gitu. Nah, kalau bicara adaptasi dan lain-lain, kalau dari perspektif biologi, karena satu lingkungan gua itu kan juga gelap, kemudian praktis tidak punya sumber pakan dari tumbuhan hijau karena kan tidak ada sinar matahari. Terus ya jenis-jenis yang di dalam gua biasanya dia matanya sudah hilang atau mengecil, kemudian pola warna tubuh juga menjadi berbeda dengan yang di luar gua. Kemudian biasanya kaki, antena atau bagian tubuh itu ada yang memanjang. Kemudian organ-organ sensori untuk perasa itu sangat berkembang dengan baik. Nah, ini yang menjadikan alasan salah satunya kenapa kawasan kars itu menjadi penting. Jadi kalau ibaratnya satu kawasan kars itu hilang, ya udah, tidak hanya hilang dalam konteks dia sebagai tandon air, tapi juga hilang dia sebagai tempat hidup dari banyak jenis dari kelelawar dan lain-lain. Gitu Mas Roni. Yang kecenderungannya menjadi unik lah ya mereka karena tempatnya juga spesifik semacam itu ya Mas ya. Ya, selama ini kita mengenal orangutan, ya, orangutan, kelelawar, orangutan terus harimau dan lain-lain. Kita banyak mengenal dia hanya ditemukan di Sumatera misalnya. Ternyata kalau kita bandingkan dengan yang ada di gua, ya tidak jauh berbeda sebenarnya dalam artian dalam konteks pentingnya untuk upaya perlindungan ya. Jadi jenis-jenis yang ada di dalam gua itu perlu mendapatkan perhatian atau mendapat ruang untuk dilindungi maupun dilestarikan. Karena jumlahnya sedikit, bukan budidaya, tapi secara kemampuan reproduksinya sangat rendah. Karena kalau satu jenis hanya ditemukan 10 dalam gelap, kita bisa bayangkan dia kapan bisa ketemu jodohnya atau ketemu pasangannya untuk kawin. Jumlahnya cuma 10 dan 4 gelap lagi kan itu. Tapi faktanya ada beberapa jenis ya mereka tetap bisa bereproduksi walaupun dalam mencari pasangannya itu ya itu tadi membutuhkan effort yang berbeda dengan yang
di luar gua gitu. Oke. Jadi ini tadi yang disinggung oleh Bung Cahyo tentang peran kelelawar, yaitu pengendali hama, penyebar biji, penyerbukan ya. Jadi teman-teman kalau yang belum pernah lihat kelelawar ini semacam ini close up-nya yang dibuat dari Bung Abe. Ini tentang kelelawar. Oke, kemudian apa ini Mas? Bisa cerita sedikit yang mungkin yang dimaksud dengan antena-antena yang memanjang semacam tadi juga termasuk ini Mas ya? Mas Habib bisa cerita dikit? Mas Habib bisa cerita? Tapi kelihatan telurnya itu di Pacitan Mas waktu ya. Ini telurnya itu ya, yang putih-putih itu ya, berarti ya? Iya Mas, itu tangannya Mas Cahyo Ramadi itu kayaknya itu. Oh, oke. Oke, kita coba lagi. Mungkin sedikit cerita silahkan siapa Mas Cahyo atau Mas Abe bisa cerita biota apa ini kepiting dan apa ini ya? Kecoa. Wah, ini kecoa kepiting gua. Sama itu tadi kala cemeti. Nah, ini kepiting yang di Gunung Sewu ini. Ya, Pak ya? Iya, betul. Ini Karstama Jacobsoni pertama kali ditemukan di Gua Jomblang di Bedoyo. 1912, terus dia hanya ditemukan di Gunung Sewu, tidak di tempat yang lain. Itu makanya kalau apa namanya Mas tadi Mas? Namanya Karstama Jacobsoni. Wow, ini yang ngasih nama siapa ini ceritanya? Itu zaman itu orang Belanda namanya. Orang Belanda. Oke. Jadi awalnya dia namanya Sesarmoides Jacobsoni, tapi karena perkembangan ilmu taksonomi ya, jadi ada perubahan kerabat dan lain-lain, akhirnya dia diberi nama saat ini yang valid ya Karstama Jacobsoni. Dia ini uniknya apa? Nenek moyangnya dia itu hidup di air payo lah. Air payo atau bahkan cenderung ke asin. Tapi ketika dia hidup di dalam gua, dia bisa ditemukan di gua yang jauh dari laut. Okay. Contoh kalau di Gunung Sewu ini yang jenis ini juga yang Karstama Jacobsoni, dia ditemukan di Gua Gilap. Sama tadi yang disampaikan Nabi yang gambar apa itu yang rapuh itu tadi. Ini juga. Jadi kalau bicara kepiting ini dia sampai sekitar 3 kilo. Kalau daerah Gua Gilap sampai ke pinggir laut itu sekitar 30 km. Lebih mungkin. Nah, yang menjadi menarik dia sampai di ketinggian 300 meter dari atas permukaan tanah, permukaan laut. Bisa dibayangkan yang dulunya dia hidup di air laut, air payo, kemudian dia bisa berkembang sekian lama bertahun pastinya seiring dengan proses terbentuknya gua itu tadi, sehingga hidup sampai air tawar. Nah, ini yang sampai saat ini dia hanya ditemukan ya di sistem Gua Briben itu, tapi teman-teman di Gunung Kidul sudah ada juga yang sekarang menemukan di daerah beberapa di Panggang dan lain-lain. Nah, ini yang sampai saat ini ya hanya ditemukan di Gunung Kidul, tidak di tempat yang lain. Ini yang makanya kalau boleh saya bilang sebenarnya maskotnya Gunung Kidul itu ya ini kalau saya. Itu Mas Roni. Jadi kalau soal tadi yang spesies penemuan taksonomi dan sebagainya itu kalau misalkan saya nemu spesies baru saya namain nama saya gitu nggak masalah gitu Mas ya? Boleh nggak gitu? Kalau taksonom gini, kalau Mas Roni ketemu kepiting, terus diberikan ke saya karena saya ahlinya, saya bisa memberi nama spesies itu namanya Mas Roni. Wow, tapi tidak, kalau Mas Roni nemu, ditulis sendiri, dikasih nama sendiri, itu nggak boleh. Oh, harus ahlinya? Harus, meskipun ahlinya, kalau ngasih nama buat dirinya sendiri nggak boleh. Secara etis, itu yang menjadi penting ketika kita bicara new discovery, penemuan jenis baru dan lain-lain, kemudian deskripsi.
ya kalau kita menemukan sesuatu yang baru, ya kita bisa dedikasikan nama itu untuk orang lain yang memang dianggap punya kontribusi terhadap sesuatu, misalnya ya konservasi kars, konservasi gua, atau gitu, ya. Memang seseorang itu berjasa sama kita atau berjasa pada perkembangan speleologi dan lain-lain lah, gitu. Nggak boleh terlalu egois dan ambisius nama sendiri ya, itu ya, itu nggak etis lah ya. Ya udah dapat sendiri, nulis sendiri, kasih nama sendiri, buat diri sendiri ya itu enggak. Tapi kalau didedikasikan untuk orang lain boleh. Oke. Mas Abe, ini pakai apa ini makro ya kalau dari segi fotografi, kemudian bagaimana ini memotretnya pakai makro, kemudian bisa cerita Mas? Kalau yang kepiting itu saya masih pakai lensa standar itu Mas ya. Oke, masih karena bisa dia ukurannya masih cukup besar, tapi yang kanan yang kala cemeti itu dia sudah cukup kecil sehingga untuk mendapatkan rasio gambar seperti itu saya menggunakan extension tube Mas. Oke. Jadi itu lensa fix 50 mili saya tambah extension tube kalau nggak salah sekitar 13 mili ya. Itu kita dapat perbesaran seperti itu. Oke. Nah itu kadang-kadang memang. Kalau Mas Abe kita misalkan malam ini kita ke toko kamera gitu ya, beli lensa makro gitu, yang dipilih yang mana Mas? Kira-kira Mas, yang cocok untuk gua ini gitu. Misalkan kita malam ini belanja lah gitulah. Ya, kalau saya yang perbesarannya lebih dari 1 Mas. Kalau makro itu kan 1:1 gitu ya. Kalau bisa yang lebih dari 1 itu 2:1 atau 5:1. Tapi itu mahal sekali harganya Mas. Berapa itu Mas? Kalau nggak masalah, yang penting kualitas kita Mas, nanti kita nggak masalah soal harga. Ya, kalau saya ini Mas, kalau saya daripada beli yang mahal gitu kan, karena kita gunakan untuk motret di tempat ekstrim, kita menggunakan cara lain juga bisa Mas. Misalkan dengan cara menambah extension tube atau menggunakan misalkan filter makro itu juga masih bisa kita pakai. Yang paling ekstrimnya lagi kalau misalkan memang kita pengen hasil yang sangat besar terus sangat berbanding dengan sangat besar ya kita bisa pakai kita balik lensa kita Mas dengan teknik zaman dahulu itu kan masih bisa kita gunakan seperti itu. Oke, tapi mungkin kalau dibalik agak kelembapan, agak bahaya Mas ya kali ya. Betul, nah itu ya. Memang harus kamera yang terpisah ya, karena tukar lepas lensa di gua juga sangat berisiko sebenarnya. Jadi tadi mungkin cara mudahnya extension tube tadi ya. Betul Mas. Betul. Oke, ini beberapa biota mungkin bisa cerita siapa Mas? Singkat saja coba apa saja yang ada ini, monggo. Kalau ini belum pindah ya, masih kepiting sama kala cemeti ya. Yang tadi kepiting udah tak ceritakan. Yang kala cemeti itu ya, ini ukurannya apa? Nah, kalau ini kelompoknya kaki 1000 dia. Kaki 1000. Kecil ukurannya, ya kalau bahasa agak susahnya Trachyjulus ciampeanus. Namanya susah. Itu, namanya ya? Ya. Kalau yang di bawah itu kelompoknya Isopoda, kelompok krustase. Nah, terus ada laba-laba, terus ada kala cemeti juga kalau tidak salah. Jangkrik sama Opiliones. Nah ini moto ini kalau saya lihat AB kalau moto ini udah ya harus siap jempong-jempong itu tadi. Tantangannya kan beda kalau kota moto makro. Benda yang diam dengan hewan itu kan tantangannya berbeda. Nah kalau saya ngelihat foto-foto seperti ini ya fotografer makro untuk biota gua itu ya itu tadi sudah lokasinya ekstrim kecuali kalau in situ ya. Jadi kita ngambil gambar itu di dalam gua itu effortnya memang luar biasa. Tapi kalau kita ambil terus kita bikin studio itu lain hal. Nah kalau yang tantangannya kan dia nggak pernah mau diem. Diomongin juga nggak bisa terus. Ya. Diomongin juga nggak bisa. Suruh diem, nggak bakal bisa. Nggak bisa. Nah, dia udah ngalamin. Itu diikutin aja terus berapa shot itu tantangannya. Bisa ngomong sama binatang sekarang, B?
Belum ya? Oh, siapa? Jadi ini Mas dulu itu sempat ini apa fotografer sama biolog itu cocok kalau caving bareng Mas. Oke. Ya. Jadi sama-sama menghabiskan waktu di lokasi yang sama dengan barang yang sama. Berjam-jam. Nah, berjam-jam itu enggak cuma semenit. Ngobrol nggak mereka? Makanya kalau sama kalau orang apa yang explorer ya ketinggal terus pasti. Karena itu tadi pace-nya beda, pace kecepatan. Kalau orang biologi kan nyari-nyari ya. Kalau orang moto ya itu cari momen pasang flash di mana. Cocok itu. Yang pemetaan, yang biayaan ya. Nah, yang orang metain coba, wah kita ketinggal-tinggal udah nggak ngangkat. Tapi kalau fotografi sama orang biologi cocok. Oke, ini apa ini? Lebih lagi? Burung walet ini atau gimana Mas? Apa ini? Seriti. Ya. Seriti ini seriti. Oh seriti ya. Ini terperangkap atau memang ada? Ini jadi, ya. Jebakan ya, misnet gitu ya. Ya, misnet. Di sini sebenarnya rencananya mau nangkap kelelawar nih Mas. Saya tahun 2014 tuh diajak Mas Cahyo Ramadi itu ngikut penelitiannya LIPI di Pacitan. Kita coba pasang misnet untuk mangkat kelelawar tuh. Terus ternyata yang nyangkut banyak seritinya. Oke. Gitu. Ya udah terus karena memang seriti ini juga salah satu ikon gua juga ya, terutama di Kalimantan itu kan banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Produk-produk dari seriti ini ya udah saya mumpung ada kesempatan dekat dengan barangnya saya foto aja. Seperti itu. Sebenarnya niatnya mau membuat kelelawar ini Mas. Jadi untuk keperluan eksplorasi biologi tadi ada misnet yang untuk mengambil sampel begitulah ya. Ya, kira-kiranya ya. Jaring kabut namanya. Jaring kabut. Oke, kemudian ini apa nih Mas? Nah itu kalau yang warna pink itu udang, udang primitif lah, purba sebenarnya. Apa kalau yang jaring-jaring itu saya itu cacing Mas sebenarnya. Cacing dia memasang jebakan di atap-atap gua itu. Saya baru lihat itu di Kalimantan ya, di Kalimantan Barat juga. Itu tahun 2019 kemarin ya. Jadi dia menjebak serangga, terus kalau itu kayak semacam air liur atau apa, saya kurang ngerti ya. Karena dia kayak gel gitu bentuknya. Jadi kalau ada serangga lewat dia nempel, udah langsung dimakan sama cacingnya. Seperti itu. Oke, jadi ini barusan Bung Cahyo dan Bung Abe kita putus karena jaringan internet. Jadi kita pindah lagi ke postingan berikutnya. Jadi mungkin teman-teman agak sedikit bingung putus, tapi udah ada beberapa orang yang bisa bergabung kembali. Nah, kemudian mengenai jejak waktu ini, bagaimana ada sesuatu mungkin Bung Abe bisa cerita tentang gua dan jejak waktu. Ya Mas, gua itu ternyata ini Mas merupakan salah satu tempat yang cukup baik untuk mengawetkan jejak-jejak prasejarah seperti itu. Itu macam-macam, bisa makhluk hidup, manusia, bisa binatang, bisa tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah ini yang saya foto itu adalah manusia Pacitan ya. Ini di Gua Songterus di Pacitan. Itu diyakini sebagai sebagai nenek moyangnya orang-orang Pacitan seperti itu. Nah kemudian saya dulu pernah ingat tahun 2007 itu dia membantu pusat penelitian arkeologi nasional di Liang Bua di Flores, itu juga tempat ditemukannya hobbit ya. Itu ternyata ya begitu masuk ke lubang galian. Jadi kalau orang arkeolog itu kan pasti dia membuat lubang-lubang galian ya, lubang-lubang ekskavasi itu ya. Saya tidak hanya melihat makhluk hidup di situ, tapi ternyata di lantai gua itu juga ada endapan abu gunung api yang setebal 3 meter gitu. Di dalam ya di bawah mulut gua seperti itu. Di bawah lantai gua seperti itu. Jadi itu kalau buat orang geologi juga sangat menarik ya, karena kita harus tahu bahwa letusan dengan skala seperti itu dari gunung apa seperti itu cukup menarik sebenarnya. Kayak semacam bukti lah ya yang terselamatkan ya, gitu ya.
betul. Kemudian apa ini Mas? Ada rock art semacam itulah ya? Iya, ini gambar cadas atau rock art ya. Ini di Sulawesi, di Leang-Leang ya. Ini salah satu yang tertua kalau nggak salah umurnya 40.000 tahun kalau saya baca-baca laporan ya. Sekitar itu. Cuma saya yang menarik perhatian saya itu udah mulai banyak yang mengelupas Mas. Jadi yang warna-warna putih itu mengelupas dan sepertinya juga sempat dilakukan semacam restorasi itu tapi tetap tidak bisa menutupi kelupasannya. Dan menariknya ketika saya kemudian diskusi dengan ahli gambar cadas itu salah satunya disebabkan oleh polusi udara Mas. Polusi udara ya, kualitas udara yang ada di sekitar lingkungan itu, sehingga itu juga jadi semacam kalau Mas Ao mungkin bioindikator lah seperti itu. Apakah lingkungan itu masih bagus apa tidak, itu juga bisa dilihat dari kondisi karsnya. Harusnya disimpan di tempat AC Mas ya, harusnya mereka ya. Dikasih AC gitu. Kemudian apa ini Mas? Keong, ada umurnya mungkin keongnya ini? Mana ya? Ini yang ada keong-keong ini? Oh ya, itu ini Mas. Jadi itu makanan yang diduga dulu merupakan makanan manusia prasejarah. Jadi mereka memakan Jadi kalau orang-orang arkeologi itu, dan waktu itu saya ngikutin tim arkeologi ya di Kalimantan Selatan, saya memotret. Saya tanya apa sih yang digunakan indikator bahwa gua itu pernah dihuni oleh manusia gitu di zaman dulu. Kita cari makanan mereka gitu. Nah, makanan mereka apa? Kebanyakan keong-keong seperti itu Mas, keong air tawar itu ya. Kemudian di bawahnya itu batu yang digunakan untuk alat ya, batu alat. Nanti dia akan dipukul sehingga pecah jadi alat pemotong seperti itu. Itu masih bahan ya. Berarti kayak orang Bogor dong ya, Bung Cahyo ya. Makanannya kayak gini apa itu namanya? Kalau di Bogor? Tutut. Berarti orang dulu itu sama dengan orang Bogor tuh, ya Mas? Ya. Nah, kalau yang di kanan itu ini Mas, itu di Kapuas Hulu itu. Jadi ada lukisan tadi ya, lukisan itu masih diteliti sama Balai Arkeologi Kalimantan. Itu masih diduga sekitar 10.000-an tahun umurnya, tapi masih dalam tahap penelitian. Itu masih di riset lah ya. Ya betul, untuk hasil pastinya masih nunggu hasil risetnya. Kemudian ini apa Mas? Ada tengkorak ini? Betul, ini yang menarik Mas. Jadi kalau kita ingin mengetahui hubungan manusia dengan gua, itu salah satunya adalah kita mengunjungi suku-suku di pedalaman Kalimantan ya. Itu kebetulan saya 3 tahun terakhir ini bolak-balik ke sana, ke tempat ini suku Dayak Punan Hovongan. Nah, itu di sana mereka punya budaya memakamkan leluhur itu di dalam gua, gitu. Jadi itu kayu yang utuh, pohon utuh, kemudian dilubangin, itu namanya taran kalau nggak salah, itu untuk menyimpan tubuh, menyimpan jenazah ya. Kemudian disimpan di dalam gua, dan ini salah satu bukti otentik hari ini yang kita masih bisa jumpai hubungan manusia dengan gua dalam bingkai budaya seperti itu. Dan ini cukup banyak gua-gua yang dijadikan pemakaman seperti itu Mas. Itu kayak pohon tuh ya Mas ya? Iya betul. Kemudian mengenai ini Mas, eksplorasi ini. Jadi gimana nih asiknya eksplorasi, mungkin sedikit bisa dijelaskan Mas? Ya, kalau eksplorasi itu kan sebenarnya upaya, kalau dalam pemahaman saya adalah upaya pencarian gitu. Pencarian dia bisa hal-hal yang baru atau menambahkan hal-hal baru di hal yang lama seperti itu. Artinya kalau boleh saya bilang, gua itu salah satu tempat terakhir ya di muka bumi yang belum habis untuk dijelajahi manusia. Kalau kita bandingkan dengan gunung, dengan tebing, dengan sungai, dengan laut gitu. Jadi kalau kita mau jadi explorer ya menurut saya jadi penelusur gua.
itu syaratnya. Oke, tapi bukan macam Dora lah ya, beda ya? Bukan. Bukan. Seperti itu. Ini di gua mana Mas nih? Ini masih di Kalimantan Barat Mas, di Kapuas Hulu Mas. Ini Masih namanya Diang Arong ya. Ini salah satu sistem gua terpanjang di Kars Kapuas Hulu saat ini. Terpanjang ya? Ya. Berapa kilo Mas? Sebenarnya kalau dibandingkan dengan gua yang tadi sebut Mas Cahyo itu malu karena dia cuma 1,6 kilo kalau nggak salah. Ya, tapi masih cukup panjang untuk di Kalimantan Barat Mas. Oke, ini mungkin teman-teman bisa melihat ini kalau teman-teman dari speleolog ini atau caver-caver ini melakukan pemetaan. Jadi bisa dilihat itu sebelah kiri ini adalah peta setelah mereka explore ya, melakukan explore. Ini berapa ini panjang tingginya nih Mas? Kayaknya tinggi sekali nih ya. Ini di daerah mana? Bisa cerita sedikit Mas? Ya, kalau tadi Mas Cahyo Ramadi membandingkan Tugu Monas ya sebagai pembanding, ini 4 kalinya Monas kalau kita susun Mas dalamnya. Jadi kurang lebih kita waktu itu ya, ini namanya Gua Hatusaka, itu ada di Pulau Seram, ada di Pulau Seram, dan saat ini masih merupakan gua terdalam di Indonesia. Nah, pada tahun 95 sebenarnya sudah pernah dieksplorasi oleh 5 negara asing ya, tanpa Indonesia. Itu mereka memetakan dengan kedalaman 388 meter. Nah, kemudian tahun 2017 itu kami dari ASC diminta untuk memverifikasi apakah benar dalamnya sedalam itu 388 meter. Itu jarak lurus Mas ya. Kedalaman jarak lurus. Nah, kemudian waktu itu kami turun, kami petakan ulang. Kita ketemu kedalaman 377 Mas. Ya, itu kalau jarak lurusnya. Tapi kalau rutenya cukup panjang Mas, karena waktu itu kami bawa tali itu sekitar 700 meter Mas. Itu 700 meter itu sisanya nggak sampai 200 meter itu Mas, karena kepakai untuk pasang lintasan. Nah, seperti itu. Ini belum selesai kan Mas? Itu masih maksudnya baru terpetakan sampai situ, masih ujung bawahnya belum ketemu kan ini? Ini sudah selesai Mas. Udah selesai. Mas. Oke. Ya, karena saya juga waktu itu cukup kaget itu ketika kebetulan saya salah satu anggota tim yang sampai dasar ya. Dari itu tim Indonesia pertama yang sampai dasar Hatusaka. Saya dan Mas Roni, teman saya di ASC, sama-sama Mas Roni. Nah, itu kami berdua masuk ke dasar, kemudian kita coba petakan, dan ternyata di dalam itu ya kita seperti seperti tidak ketemu apapun di dalam itu, kecuali cuma serangga, adalah serangga, cacing dan sebagainya. Tapi untuk kelanjutan sistemnya itu kita nggak ngelihat, kita nggak nemu. Memang udah selesai di situ. Oke. Itu secara fisik ya. Kalau secara hidrologi kemungkinan terkoneksi dengan gua lain, karena di atas Hatusaka itu sungai yang besar Mas. Sungai yang besar, dia kalau banjir dia masuk semua ke dalam gua itu gitu. Tapi terus kemudian dia mungkin meresap keluar di sistem yang lain. Itu yang belum ketemu sampai saat ini Mas. Ini di mana nih Mas Hafi? Ini masih gua yang sama ya? Mas, di Hatusaka. Jadi mulutnya semacam itu, yang sebelah kanan itu mulutnya ya Mas ya? Betul, itu selalu tertutup kabut Mas. Jadi itu yang salah satu tantangannya untuk mapping ya, karena alat ukur kita nggak bisa menembus ke bawah. Kemudian kita juga secara visual juga terputus dengan yang di bawah. Itu pitch pertama dalamnya minus 220 ya. Itu salah satu tantangan yang cukup berat ketika mapping. Jadi selalu berkabut seperti itu. Nah, kalau yang kiri itu saya sebenarnya pengen menunjukkan skala itu ya. Artinya yang atas itu kan ada lampu kecil, itu teman saya lagi ascending Mas, lagi naik tali. Oh, yang ada lampu itu ada orang itu ya? Ada orang penggantung. Oke, iya. Ya, itu cukup jauh, sekitar 180 meteran jarak saya dan teman saya itu.
Oke, jadi kalau teman-teman belum pernah nih di dalamnya mungkin ada semacam ini, mungkin istilahnya apa? Chamber gitu Mas ya. Iya betul, chamber Jadi Mas. semacam chamber yang di sini orang dijadikan pembanding untuk memperlihatkan luasnya dari chamber ini sehingga orang bisa membayangkan bahwa kadang di dalamnya itu bisa lebih besar dari lapangan sepak bola, mungkin semacam itu. Oke. Oke, yang ini apa Mas? Bisa cerita sedikit? Yang mana Mas ya? Belum geser ini slide-nya. Oke. Belum. Nah ini ya. Oh ya ini Mas. Jadi saya sering gini sebagai fotografer gua, ketika kita motret di tempat-tempat yang di remote area ya, tempat-tempat yang terpencil itu, kadang-kadang kita tidak bisa tidak memiliki tim yang ideal seperti itu. Saya berkali-kali seperti itu. Jadi saya ke Kapuas Hulu ini berangkat sendirian. Kemudian saya harus memetakan gua, saya harus memotret, dan saya konsekuensinya harus membentuk tim dari awal di lokasi gitu. Jadi kebetulan tim saya ini adalah semuanya dari masyarakat adat Dayak Punan Hopongan. Gitu. Jadi bukan cover mereka, tapi masyarakat lokal yang kemudian saya libatkan menjadi tim saya seperti itu. Dan ya saya harus training dulu soal lighting, soal mapping juga. Jadi kalau kami nyebutnya pemetaan potensi kars partisipatif ya, seperti itulah artinya ya masyarakat nggak cuma jadi penonton, tapi mereka juga pelaku gitu. Jadi itu yang sering kami gaungkan selama 10 tahun terakhir ini ya, kita selalu melibatkan masyarakat lokal untuk pendataan gua seperti itu Mas. Termasuk memotretnya itu. Oke, tapi yang ideal bagaimana sih Mas untuk sebuah tim dokumentasi? Kan kita tahu bahwa mau nggak mau visual ini menjadi penting ya, di samping mungkin peneliti biologi juga, yang pemetaan juga, karena hasil dari penelitian tanpa visual semacam ini kan juga kurang berarti juga ya, maksudnya kurang gregetnya kurang gitu loh. Jadi yang ideal kayak apa sih Mas untuk tim visual ini? Kalau kita mau ideal sebenarnya baik fotografer maupun jadi kalau gini Mas, saya mau katakan bahwa fotografi gue itu bukan kerja perseorangan ya, tetapi kerja tim ya. Sebenarnya soal teknis itu hal yang mudah untuk dipelajari, tetapi yang sulit itu adalah menjaga tim ini tetap kompak di kondisi yang paling buruk seperti itu. Artinya selain masalah teknis fotografinya, teknis lightingnya, kita juga harus pandai memanage mood atau istilahnya mood tim kita gitu. Jadi nggak mungkin kita dalam kondisi capek memaksa mereka untuk menjadi lighting man kita gitu. Jadi itu yang paling mendasar. Jadi fotografi gue itu adalah kerja kolektif sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah kalau bicara tim ideal ya harusnya tim lighting man juga dia paham tentang fotografi gua juga seperti itu, dan dia juga udah harus selesai dengan masalah teknis. Makanya kalau kita berkaca ke fotografer gua internasional ya, seperti yang sering di National Geographic itu mereka punya asisten tetap gitu. Jadi selalu itu apal ya istilahnya. Selalu itu. Jadi mereka udah tahu ritme kerja fotografernya. Maunya ini itu sudah tahu ya. Betul, jadi nggak perlu lagi harus mengarahkan kamu kurang begini, nggak seperti itu. Itu idealnya seperti itu Mas, tapi itu susah untuk diterapkan di sini Mas. Kenapa Mas? Kurang biayanya atau gimana? Kurang biayanya. Itu, Mas. Oh gitu ya. Ini Bung Cahyo nih, kemudian ke depan bagaimana tentang ISS, kemudian harapannya apa sih kira-kira untuk masyarakat pemerhati kars dan gua ini, kira-kira mau apain sih gitu? Kalau saya sih gini ya, prinsipnya kita akan ngalir aja, dalam artian kalau kita bisa memberi manfaat ke para pihak dari masyarakat, kemudian dari teman-teman pecinta alam, penelusur gua,
kemudian juga teman-teman yang di pendidikan, mahasiswa, dan juga di dunia penelitian, ya kita akan tetap ke sana sesuai dengan apa yang menjadi visi besar kita, tempat wadahnya untuk berkumpul dan belajar bersama lah gitu, intinya. Dan saya berharap sih sebenarnya kita itu diberi, Indonesia itu kan punya kars yang sangat besar ya, gua yang masih belum banyak tereksplor, dan juga sebenarnya punya potensi sumber daya manusia yang mumpuni. Cuman kita perlu ini aja lebih semangat, lebih fokus untuk bisa bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk mengungkap kekayaan kars Indonesia, dan tentu juga bersama-sama untuk melindungi dalam konteks memastikan fungsi ekosistem kars di Indonesia itu tetap seperti apa adanya gitu. Sekian perbincangan kita mengenai speleologi dan juga fotografi. Terima kasih telah bersama kami. Apabila ada pendapat lain, silahkan jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Apabila acara ini dikira cukup bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan, selalu sehat dan tetap semangat.